Selamat sore Jemaat Every Nation, dimanapun saudara berada pada saat ini. Hari ini kita kembali di acara kita Selah, dan ini waktu di mana kita bisa sejenak berhenti dari aktivitas kita, menyembah Tuhan bersama dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu ini di mana kami boleh sebentar berhenti dari aktivitas kami dan mengakui Engkau di dalam setiap apa yang kami lakukan. Kami sadar Tuhan, di dalam keterbatasan kami membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Mazmur dan Mazmur 64 di mana kita akan sama-sama belajar ditulis oleh Raja Daud. Dan dia berbicara tentang sulitnya keadaan dalam kehidupannya karena dia dikelilingi oleh orang-orang yang berusaha untuk mencelakakan dirinya. Nah, saudara, hari-hari ini kita sama-sama mengerti bahwa kehidupan bukan menjadi semakin mudah, tapi semakin sulit. Saudara mungkin berada di tengah-tengah persaingan, di mana saudara juga mengatakan bahwa orang yang melakukan apa yang saudara lakukan mungkin lebih cakap, lebih punya strategi dibandingkan saudara. Atau bahkan saudara mengatakan strategi mereka ini bisa mengancam kehidupan saudara karena mereka siap untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Mereka tidak takut akan Tuhan. Dan karena saudara tidak bisa membalas kecurangan-kecurangan itu, saudara berpikir saudara di pihak yang lemah, saudara di pihak yang kalah, dan kehidupan ini menjadi semakin tidak bisa diprediksi ke depan. Mari kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan tentang masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Mazmur 64 saya akan mulai membaca dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah, sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang jujur akan bermegah. Saudara, Daud di dalam versi kehidupannya mengalami apa yang saudara dan saya alami dalam hidup kita pada saat ini. Mungkin detail yang dialami berbeda, tetapi sama seperti kehidupan kita, mungkin kita merasa Tuhan ada orang yang berusaha untuk berbuat jahat, merancangkan yang tidak baik dalam hidup saya. Daud mengalami hal itu. Bahkan Daud mengalaminya konsisten dalam hidupnya sejak dia muda sampai dia menjadi raja. Ya, Daud memulai dengan mengatakan mereka merancang kecurangan-kecurangan. Dan kata-kata mereka yang merancangkan kecurangan ini, kami sudah siap. Rancangan sudah rampung. Dengan kata lain, orang-orang yang mau berbuat jahat ini melakukannya atau mempersiapkannya dengan sangat rapi. Dan Daud mengatakan alangkah dalamnya batin dan hati orang. Dengan kata lain, ini adalah orang-orang yang merancangkan perkara yang jahat tapi nampaknya baik di depan. Sehingga Daud mengatakan, wow, begitu dalam ya hatinya orang ya. Dengan kata lain dia mau mengatakan kepada kita, di luar tidak tampak, tapi di dalam wah luar biasa rancangannya. Mereka sudah merancangkan perkara yang jahat. Tetapi saudara, jaminan buat kita orang percaya bukan karena kita begitu berhikmat, begitu tahu siapa orang yang merancangkan perkara yang jahat. Tetapi sama seperti Daud mengatakannya, tetapi Allah menembak mereka dengan panah, sekonyong-konyong mereka terluka. Artinya saudara, yang melindungi kita itu bukan kita. Yang melindungi kita adalah Tuhan. Saudara, satu kali saya melihat satu film, ya, ada seorang yang tertangkap ya oleh musuh dan siap untuk dijatuhi hukuman mati. Ya, musuh itu pakai pedang dan kelihatan ngeri di filmnya karena dia segera akan memenggal kepala dari orang yang tertangkap ini. Orang yang tertangkap ini kelihatannya lemah, tidak berdaya dan siap menerima kematian. Dan pada waktu Algojo ini, musuh ini mengangkat pedangnya,
Tiba-tiba diperlihatkan di film ini ada sniper yang sudah siap untuk menembak. Dan detik sebelum dia berhasil mengayunkan pedang itu, sniper ini menembak dengan tepat sasaran dan Algojo ini tertembak di kepala. Dan kemudian sniper ini berhasil juga untuk melumpuhkan orang-orang yang ada di sekeliling dari orang yang tertawan ini. Tentu ini hanya bicara di sebuah film. Tapi ini janji Tuhan buat kita, saudara. Ya, saudara, kita tidak bisa merancang satu kehidupan di mana tidak ada orang yang akan melakukan kecurangan terhadap kehidupan kita. Tidak ada kehidupan di mana kita bisa mengatakan saya aman dari orang yang tidak suka dengan saya bisa mengisolir diri saya, berada dalam keadaan, berada di dalam tempat di mana tidak ada orang yang tidak suka dengan saya. Saudara, kita perlu bersikap benar sehingga orang menyukai kita. Tetapi apapun yang kita lakukan, tetap ada orang yang mungkin punya pikiran untuk berbuat curang. Kabar baiknya adalah di dalam ayat yang barusan kita baca dikatakan Allah menembak mereka dengan panah sekonyong-konyong. Mereka terluka. Mari kita lanjutkan. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Sehingga orang yang melihat mereka menggelengkan kepala. Saudara, dengan kata lain, Daud mengatakan, sekalipun kita tidak tahu orang itu mau berbuat jahat, Tuhan bisa membuat mereka ini yang sudah begitu rapi, menyimpan dalam batin, dalam hati, begitu rapi, tiba-tiba terbuka rencana mereka karena mereka sendiri. Tuhan bisa selamatkan saudara dan saya dari kejahatan yang dirancang orang dengan cara yang luar biasa. Ya, Tuhan membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Mari kita lanjutkan, saudara. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Luar biasa. Saudara, kalau kita ini pintar dalam segala sesuatu, siap dalam segala hal, sudah menutup setiap lubang yang mungkin musuh bisa masuk atau orang bisa melakukan hal yang tidak baik dalam hidup kita, kita bisa tutup semuanya, maka orang yang melihat bahwa saudara terluput dari bahaya akan mengatakan memang saudara hebat. Karena saudara rapi sekali menyusun semua strateginya. Tetapi setiap kita perlu jujur dan mengatakan memang saya tidak bisa menutup, memagari, melindungi diri saya sendiri. Dan selalu ada hal yang di luar daripada apa yang saya bisa proteksi. Dan Tuhan katakan dia yang proteksi saudara, dia yang proteksi saya. Dan hasil daripada apa yang dia proteksi, di ayat yang 9 tadi dikatakan, maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Saya berharap dalam kehidupan kita, orang yang melihat kehidupan kita akan mengatakan sungguh Tuhan yang hebat dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan itu luar biasa. Dan kemudian ditutup di ayat yang 10 dikatakan orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang jujur akan bermegah. Saudara, siapa orang benar itu? Saudara dan saya. Dan Daud mengatakan orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Saudara, dari kehidupan saudara kalau kita mau jujur melihat kehidupan kita, Tuhan berkali-kali melindungi kita dari bahaya. Berkali-kali dalam kehidupan saya bisa mengatakan ini hampir terjadi, ini hampir. Sesungguhnya Tuhan meluputkan saya dari bahaya. Dan tahukah saudara, ada bahaya-bahaya yang saya diizinkan oleh Tuhan untuk melihat. Sesungguhnya itu terjadi dan hampir terjadi, Tuhan luputkan. Tetapi sesungguhnya begitu banyak bahaya yang bahkan saya tidak tahu. Ada rancangan musuh, ada hal yang buruk yang seharusnya terjadi.
Tuhan luputkan dari kehidupan kita. Satu kali saudara, saya tidak tahu apakah akan terjadi percakapan ini di surga. Mungkin saudara bisa tanya, Tuhan, sepanjang hidup saya berapa banyak sebenarnya hal-hal yang jahat, perkara-perkara yang harusnya terjadi, yang musuh sudah rancangkan dengan rapi, yang akhirnya terbongkar dan akhirnya tidak terjadi dalam kehidupan saya. Saya percaya akan banyak cerita seperti itu. Sebagian kita sudah tahu, tapi saya percaya banyak perkara yang Tuhan lindungi kita tanpa kita tahu. Saudara, Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang begitu haus akan pujian sampai dia harus kasih tahu kita semua hal yang kita sudah tolong, yang dia sudah tolong kita, semua hal yang tanpa kita sadar kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya satu kali kita akan tercengang-cengang. Kalau kita berpikir Tuhan meluputkan kita 3 kali, mungkin beberapa ratus kali atau beberapa ribu kali dalam kehidupan kita, sesungguhnya Tuhan sudah tolong kita. Kita berpikir mujizat terjadi dalam kehidupan kita, kita sembuh dari sakit penyakit, dan kita mengatakan Tuhan tolong saya lewat penyakit ini. Saudara, kita tidak pernah tahu berapa sering Tuhan meluputkan kita sehingga kita tidak perlu sakit. Sekalipun kita mungkin bertemu dengan orang yang berpotensi untuk menularkan penyakitnya kepada kita. Hari-hari ini saudara bisa mengatakan, puji Tuhan karena saya begitu disiplin dengan protokol kesehatan, maka sampai hari ini saya sehat. Saudara tidak pernah tahu berapa kali sesungguhnya kita sudah bertemu dengan orang yang punya potensi untuk menularkan itu kepada kita, dan kita tidak tertular hanya karena Tuhan meluputkan kita dari rancangan kejahatan. Saudara, sebagai orang benar, mari kita bersukacita karena Tuhan dan berlindung pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau memelihara kami dengan sempurna. Setiap sisi kehidupan kami, Engkau menjaganya. Engkau memelihara kami dengan luar biasa. Banyak perkara yang kami tidak sadar, tidak tahu, tapi Engkau tetap bekerja. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Kami boleh aman di dalam Engkau dan bukan karena keadaan di luar kami aman. Sore hari ini kami percaya Tuhan bahwa Engkau berbicara kepada setiap kami yang mendengar kebenaran ini, dan kebenaran ini boleh memerdekakan kami untuk mempercayai Engkau akan perkara-perkara besar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.